Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Sulistiawan, Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2014110163, kelas B semester 3. Di sini saya akan bertausiah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hadis Ekonomi, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Hanif Monadi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Harta yang akan melindungi kita. Harta adalah sesuatu yang bernilai dan dimanfaatkan dengan menguasainya. Harta nyata berwujud yang kita miliki adalah berupa uang yang biasanya disimpan di dalam brankas, tabungan, di bank ataupun bentuk investasi lainnya, yang tidak hanya melindungi akan tetapi akan menambah nilai harta tersebut. Bagi kita, ini adalah sebuah langkah dalam mengamankan harta yang kita miliki, karena tidak hanya dapat terhindar dari pencurian dan perampokan, melainkan bisa menambah kekayaan. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa apakah harta itu benar-benar milik kita? Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ini hanyalah sebuah titipan yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diberi amanah untuk mengelolanya, karena sebenarnya harta adalah bagian dari ujian yang diberikan olehnya kepada kita. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 28, ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa harta yang kita punya adalah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apabila kita bisa mengelolanya dengan baik dan sesuai dengan perintahnya, maka harta yang kita miliki akan menambah ketakwaan kita di sisinya. Harta bisa hilang ataupun rusak, dan kita tak pernah menduganya. Orang sering tidak menyadari bahwa harta itu membuat kita resah dan susah tidur, suudzon, dan perasaan takut kehilangan melanda hati sang pemilik. Ini semua karena pemilik harta itu lalai atas amanah yang diberikan kepadanya. Sebagai seorang muslim yang taat, inilah yang harus kita hindari agar harta kita yang dimiliki menjadi penyelamat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Bukan sebaliknya, justru membawa kita ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Pertama, selalu bersyukur kepada Allah dan mendapatkan harta tersebut dengan cara halal, bukan diperoleh dengan cara-cara yang dilarang olehnya. Harta yang kita peroleh berupa rizki yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang harus kita syukuri, tanpa membandingkan nikmat orang lain yang mungkin rizkinya lebih banyak dari kita. Sebaliknya, lihatlah rizki orang-orang yang berada di bawah kita, agar ini dapat meningkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertera dalam hadis, sebaik-baik makanan adalah yang didapat dari jerih payah sendiri. Dari Aisyah RA berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik yang kalian makan adalah yang berasal dari hasil usaha kalian, dan anak laki-laki kalian adalah merupakan jerih payah usaha kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kesenangan yang kita peroleh melalui harta hanyalah bersifat sementara, maka hendaklah kita bersyukur terhadap harta yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa tidak ada harta yang menjadi milik kita selama ini, melainkan atas nikmat yang Allah berikan.
Oleh sebab itu, sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah, hal yang dapat dilakukan adalah mengelolanya sesuai dengan apa yang diperintahkan olehnya kepada kita, agar ini menjadi bekal kita di hari akhir kelak. Kedua, berbagi dengan sesama melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti berzakat, sedekah, santunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Hal ini akan memberikan dua manfaat sekaligus, yakni meringankan beban orang yang membutuhkan dan menumbuhkan rasa empati pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekeliling kita. Sehingga secara tidak langsung mereka akan mendoakan kebaikan kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita melalui harta yang kita dermakan. Janganlah berbuat sebaliknya, pelit dan kikir, enggan memberikan sebagian yang kita miliki karena menganggap ini adalah jerih payah kita semata dan tidak ada hak orang lain di dalamnya kecuali diri kita sendiri. Mari kita cermati firman Allah berikut. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan, emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Rasulullah juga telah mengingatkan kepada kita, tidaklah ada satu hari pun yang seorang hambanya berada di dalamnya kecuali pada pagi harinya turun dua malaikat. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah pemberian yang lainnya. Sedangkan yang satunya lagi mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang tidak bersedekah kehancuran apa yang dimilikinya. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.